Pastor, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Ya udah lama gak ketemu, orang rumah saya jauh. Jauh ya? Iya. Dari mana sih Planet ini? Mars. Oh, dari planet Mars. Aduh, susah ya gara-gara corona jadi pindah planet. Yoi. Menghindari ya. Iya, paroki di luar tata surya. Pastor, ini menjelang tanggal 2 November ini kebetulan ini langsung ya Pastor ya. Banyak orang bertanya-tanya sebetulnya, termasuk saya sendiri tuh pengen nanya sama Pastor. Tentang Makanya apa? mau minta mohon petunjuk, petuah dan lain sebagainya ke Pastor Bayu ya. Wih, petua kayak orang tua saya. Oh, masih muda ya. Iya. Ngomong-ngomong soal muda, ngopi dulu dong. Silakan. Tapi ini bayar nggak nih? Nanti tagihannya ditaruh di kamar sebelah aja. Ayo loh Pastor, silakan. Terima kasih. Kita ngopi dulu. Mari ya. Yuk, mari kita ngopi. Manis nggak Pastor? Ya manis karena gratis. Bukan karena saya ya? Bukan. Pastor, ini ngobrolin tanggal 2 November itu kan adalah hari peringatan arwah nih. Ya, gitu. terus mau tanya ke saya tentang arwah. Iya betul. Emang karena muka saya udah kayak arwah gitu apa gimana? Nanti kita bicarakan di belakang. Karena Silakan Vivi, PR-nya silakan. banyak loh nih. Oke. Iya, jadi mumpung ada Pastor Bayu, Siap. kita ngobrol-ngobrol nih, hari arwah sudah dekat. Lalu kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan sebetulnya. Jadi dari kemarin itu banyak yang nanya-nanya ke saya, Vivi, ketemu Pastor Bayu enggak? Oke, nanti kalau ketemu saya tanyain. Hari inilah saatnya. Kamu sekarang terima just tip kayak gitu? Terima. Karena entertain berhenti. Fee-nya berapa itu? Pastor Bayu, ini nih kalau orang kita mulai dari yang biasa dulu ya. Jadi jangan langsung meninggal terus kemudian kita langsung tanya arwahnya kemana. Nih pada saat orang sakit kan biasanya juga suka mengalami fase ada koma. Terus bahkan ada juga sebelum orang titik koma dulu. Betul, belum titik koma dulu. Nah, pada nanya loh Pastor. Bahkan ayah saya itu memang sudah almarhum. Ya. Jadi didahului oleh ibu saya. Ya. Nah, waktu ibu saya nggak ada, lalu si papa itu nanya, Vi, kalau orang koma itu arwahnya kemana? Emang masih ada di badannya ya? Katanya gitu. Karena dia memang Katolik pada saat dia umur sekitar 80-an sekian. Jadi Katolik dewasa ya? Dewasa banget. Dewasa banget, matang sematang-matangnya. Gimana tuh Pastor Bayu? Jadi membahas orang koma. Iya. Rohnya ada di mana gitu maksudnya. Betul. Tapi sebelum saya jawab, saya kasih catatan ya. Jawaban saya semua akan pakai sudut pandang gereja Katolik, ajaran Katolik gitu ya. Kalau orang koma itu rohnya di mana ya masih di situ sebenarnya. Masih di dalam. Iya, nggak kemana-mana. Jasmaninya. Iya. Oke. Karena kalau mati itu kan sebenarnya dalam konsep Katolik itu kan pisah badan dan rohnya. Jadi ketika koma sebenarnya orang kan belum mati. Belum meninggal ya. Oh, jadi roh dan badannya masih menyatu. Tapi kok nggak respon? Iya. Sebenarnya gambarannya gampang. Ini pakai bahasa Jepang ya. Jepang? Ya, jelas dan gampang. Luar biasa. Saya ngerti kalau yang itu. Gimana kayak tuh si orang Jepang? tidur. Iya. Kayak orang tidur rohnya di mana? Ada di dalam badannya Iya, sih. di situ. Cuman kan orangnya nggak respon. Iya. Karena apa ya? Karena kan jasmaninya gitu. Jadi kalau orang koma kan karena jasmaninya nggak sadar. Jadi rohnya ya tetap masih di situ, nggak kemana-mana sebenarnya. Kalau orang mati suri? Sama. Dalam konsep Katolik sama. Tapi memang kalau mati suri memang lebih ini ya, lebih rumit ceritanya. Iya. Karena itu kan harus kita tanya ke kedokteran dan sebagainya. Kadang-kadang memang orang sudah dinyatakan mati secara kedokteran juga sih memang. Iya, betul. Hanya memang dalam konsep Katolik mati itu berpisahnya jiwa dan raga dan itu berpisah seterusnya. Artinya nggak balik. Nah, ketika kembali lagi sebenarnya itu masih ada banyak misteri sebenarnya tentang mati suri. Tentang mati suri ya. Masih bisa diteliti dengan ilmu biologi, dengan ilmu kedokteran, medis dan sebagainya. Cuman kan faktanya orangnya hidup lagi. Iya, betul. Berarti masih ada di situ. Artinya dia belum mengalami yang namanya pengadilan. Tapi ini secara ajaran Katolik ya. Secara ajaran Katolik ya. Entah bagaimana, artinya yang terjadi seperti apa, secara medis bagaimana, masih membutuhkan banyak penjelasan. Tapi ini secara konsep ajaran Katolik, teologis begitu katakanlah begitu, ya orangnya masih belum mati. Oke. Ya, belum masuk kemanapun ke dunia akhirat gitu. Oh, berarti kalau tadi Pastor Bayu bilang bahwa
Secara teori berarti kalau di dalam agama Katolik mati suri itu masih ada di dalam badannya ya, Iya, si jiwa iya, itu. masih menyatu. Iya. Oh. Hanya mungkin kan begini, ilmu kedokteran, teknologi kan juga memang sudah canggih. Tapi memang selalu ada bagian-bagian dari hidup kita yang belum terdeteksi kan. Iya. Dengan kecanggihan. misteri. Masih misteri. Otak saja yang sifatnya jasmani kan masih banyak misteri tentang otak ini. Iya, Kalau yang punya sih ya. Kalau yang punya, saya termasuk yang punya. Ya, saya juga punya, meskipun kecil. Otaknya cuma sekacang. Pastor Bayu. Masih ada lagi? Oh, banyak. Ada Oh, 550 hebat ya. sekian di sini Ini dari ya. semua umat keuskupan Bandung ini. Ya betul. Oke. Saya buka biro jasa untuk pertanyaan soal arwah. Mangga, lanjutkan. Ini kalau ini sebenarnya pertanyaan anak-anak. Jadi Pertanyaan anak-anak. pertanyaan Silakan, nggak anak-anak. masalah. Jadi ada seorang anak yang bertanya kepada saya, Tante, kalau orang yang meninggal itu rohnya masih bisa ngerasa enggak ya, katanya gitu. Maksudnya ngerasa? Iya, merasakan kan, kalau orang hidup itu punya rasa bahagia, happy, sedih gitu ya. Terus pingin ini, pingin itu gitu. Kalau Oke. orang udah gak ada tuh masih punya perasaan seperti itu nggak ya gitu. Oke. Kangen misalnya gitu. Ya. Kangen sama Pastor Bayu. Oh, kangen so di sweet. kangen diceramahi. Oh, diceramahi, mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh Oke. maksudnya. Jadi punya perasaan, punya kepengenan, Iya. punya kehendak. Masih dong. Masih ya? Iya, karena kalau kita lihat manusia itu kan dua begini. Mhm. Nah, ketika mati kan pisah, jasmani dan rohani. Jasmaninya kan busuk badannya, kepala dan seterusnya sampai badan ini kan semuanya membusuk ya. Iya. Yang bagian kedua kan rohani. Hmm. Nah, rohani itu ada bagian yang disebut jiwa, kejiwaan. Jiwa itu ya perasaan, pemikiran, nah, termasuk kehendak ada di situ. Jadi masih bisa merasakan. Oh, Makanya orang masih bisa ada rasa pengen, ada rasa kehendak karena jiwanya nggak mati. jiwanya Iya, tidak mati. Jiwanya tidak Oke. mati. Yang mati kan badannya. Iya, iya, Gitu. betul. Lalu pada saat orang nih tadi kan koma, lalu dia meninggal nih misalnya ya. Orang semua bertanya, tahu sih kalau secara teori kalau baik masuk surga, Iya. nggak baik masuk neraka gitu Iya. ya gampangnya. Tapi kalau kita bicara sama anak-anak kan mungkin agak sulit ya, sehingga mereka juga bertanya bahwa arwahnya kemana ya. Oke. Karena banyak juga ada kepercayaan, karena ibu Iya. saya pun gitu suka bilang orang tuh kalau baru meninggal 40 hari itu masih kelinteran istilahnya. tuh di situ. Tuh, Wih. gitu ya, aduh langsung masih Iya masih, kelinteran iya benar-benar. katanya di situ. Atau Katanya kan masih begitu kan. Kelihatan di depan rumah. kadangkala suka ada gini, bunyi klotek di dapur tuh, Iya. Pastor. Tiba-tiba langsung itu tadi si papa ada di dapur Si engkong gitu. di sana. Si engkong di sana, Di si bawah emak. pohon lagi ngerokok Nah. katanya. Ngeri juga ya lagi ngerokok padahal asap kayaknya ya. Nah itu gimana tuh Pastor? Ya, oke. Ini pertanyaan bagus karena ada banyak apa ya namanya keyakinan-keyakinan Iya, betul. yang melingkupi kita. Iya. Terus Jadi secara banyak orang, tradisi ya. Iya, banyak orang Katolik terkontaminasi juga. Iya, maksudnya terkontaminasi pemikiran-pemikiran, ajaran, keyakinan, kepercayaan yang nggak Katolik. Itu bisa dari budaya ya, kebudayaan kita, entah orang Jawa, entah orang Sunda, Chinese gitu, Iya. ataupun dari keyakinan agama yang lain. Iya. Nah, saya mau jawab nih menurut Gereja Katolik. Nah, begitu orang mati kan roh dan badan kan bisa. Iya. Badannya busuk, rohnya diadili. Roh atau jiwa itu sama, diadili. Detik itu juga. Detik Pada saat kematian itu juga. dia meninggal. Iya, Meninggal jadi- misalnya sama dokter divonis 1945 Iya, misalnya iya. gitu. Secara mudah detik itu juga langsung masuk ke pengadilan. Yang namanya pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Oke. Jadi orang begitu meninggal tuh langsung jelas kemana dia. Atau ke surga, atau ke neraka. Oh, Udah, langsung tahu langsung gitu. tahu. Detik itu juga. Jadi nggak ada di nggak sekitar. nggak ada. Oh. Memang ada penampakan ya, orang mati itu di sana si engkong kedengeran batu-batu di ruang tamu. Iya persis katanya gitu. Gitu Jadi kan. ceritanya tuh begitu. Ya, Sambil dibumbui dengan Iya. sedikit pengalaman ya. luar biasa lah Itu nanti gitu masih ya. nyambung lagi, Vi. Iya.
Kalau orang kadang-kadang memanggil katanya orang pinter, Iya. paranormal, Iya, dukun, betul. terus ditanyain, bener katanya engkong. Karena ditanya yang rahasia juga ngerti, Tahu, kata dia. iya. Engkong kalau bener engkong utangnya berapa, bener loh. Susah kalau ngomongin hutang ya. Ya kan yang tahu orangnya sendiri. Ternyata ditanya bener. Memang fenomen seperti itu ada, peristiwa seperti itu ada. Tapi sebenarnya siapa itu? Nah ini pertanyaannya harus dijawab. Menurut gereja Katolik, kalau orang meninggal tadi itu kan dia langsung ke neraka atau langsung masuk surga. Tapi kalau surga sedikit menyimpang ya, Vi ya. Iya. Kalau neraka itu langsung kontan, nyemplung langsung udah. Kalau surga itu dua macam. Oh, Ada surga langsung, itu namanya para kudus, langsung masuk surga, Santo Santa. Terus ada surga yang pakai nyicil dulu. transit kali ya? Iya, transit. Oh, transit. Tapi udah jelas ke surga. Udah jelas ke surga tapi transit oke. dulu. Itu namanya purgatorium. Api penyucian. Nah, api penyucian itu orang-orang yang sudah jelas masuk surga. Jadi bukan jalan yang ketiga. Jadi kan cuma surga dan neraka tuh. Ini neraka langsung plung, Iya. kontan, nggak pakai macam-macam. Kalau surga itu cabangnya dua. Ada yang langsung namanya para kudus, Iya. terus yang purgatori itu pemurnian lebih dulu. Para kudus dan purgatori. Iya, api penyucian Api kalau penyucian. bahasa kita sehari-hari itu. Iya. Nah itu dulu dimengerti. Berarti pada saat orang mati langsung jelas kemana dia, jelas kemana. Oke, Terus kalau ada yang menampakkan diri siapa? Kan iya, itu pertanyaannya. betul. Karena memang nyatanya ada tuh, Iya. didatangkan apa? Kadang-kala orang sosoknya pinter. pun kalau yang untuk yang sensitif istilahnya gitu ya. Iya. Ada beberapa orang yang teman saya gitu. Iya. Lalu teman saya lagi juga ada tuh. Iya, Sampai cerita. iya. Lihat betul gitu. Orangnya Jadi betul, sosoknya iya. betul seperti Jangankan itu. Gitu. sosoknya, Vi. Kalau dipanggil dukun, suruh Iya. ngobrol sama yang menampakkan diri itu, bener, tahu semua. Kalau bener engkong, coba tahi lalatnya emak ada di mana? Tahu. Meskipun yang rahasia tahu. Urusan tahi Iya, lalat iya, juga iya, dia iya, iya, tahu. tahu. Tapi pertanyaan besarnya adalah menurut iman Katolik yang muncul tuh siapa? Nah, di sini sebenarnya banyak orang Katolik keliru. Keliru dalam arti salah. Karena apa? Kontaminasi dari pikiran-pikiran atau ajaran yang dari kebudayaan, dari agama lain itu. Sebenarnya orang begitu mati ya udah, nggak ada urusan ke dunia, bahkan nggak bisa balik lagi. Nah, sekarang saya jawab siapa itu semua? Itu adalah roh setan yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Jadi menyerupai. gitu, Menyerupai. Tapi kok ditanya segala sesuatu kok ngerti? Romo, memang ngerti. Karena setan itu roh murni. Dan setan itu adalah malaikat. Malaikat yang jatuh maka kuasanya besar. Mereka bisa tahu kehidupan manusia, mereka bisa tahu yang tersembunyi. Iya. Karena kan setan tuh nggak pakai mati. Mereka roh murni. Jadi manusia belum lahir setan sudah ada. Manusia udah mati setan masih ada. Aduh, Kan ngeri gitu. juga ya, Iya, Sur ya. Justru bagian karena itu. bagian itu tuh. Jadi Iya. kita percaya kepada siapa, kadangkala yang kelihatannya benar di Iya. depan kita itu ternyata salah Iya. sekali ya, Sur. Ini malah justru yang banyak dipakai penyesatan oleh roh jahat di bagian itu sebenarnya. Karena di situ orang yang misalnya manggil dukun tadi percaya betul. Ah bener ini engkong. Ditanyai segala pertanyaan yang tersembunyi tentang engkong, ditanya 10 pertanyaan betul 12. Itu lagi. Jadi ngerti semua. Iya, gitu. karena kan banyak juga orang bertanya ya, bahkan ayah ibu saya pun Iya. orang zaman dulu Iya. gitu. Terus mereka Katolik juga kan nggak belajar terlalu sampai gimana ya. Jadi Iya. ya sudahlah, aku Katolik kayaknya paling oke menurut hati nurani ya sudah gitu ya. Lalu mereka mempercayai sosok Tuhan Yesus memang iya. Iya, iya. Kalau dibilang bukan Katolik, enggak Katolik gitu. Ya. Tapi ya itu tadi banyak cerita bahkan ke saya dari kecil gitu bahwa banyak awasnya kan. Awas loh Vi, nanti kalau kamu nakal atau apa, itu roh si engkong itu tahu kamu tuh gimana Ya, gitu. ya. Jadi dan bahkan mereka kadangkala masih berdoa juga gitu atau bertanya kepada yang namanya orang pintar. Mereka Oke. bilangnya, enggak saya nggak nanya sama dukun kok, Iya. nanyanya sama orang pintar. Oke. Gitu. Ya cuma kan orang tua ya, jadi Iya. biar bagaimanapun
dulu saya mendengarkan beliau-beliau ini gitu ya. Sekarang mumpung bertemu dengan Pastor Bayu, jadi tolong diluruskan kalau memang salah nih. Ya, bagian itu praktek yang salah dalam ajaran Katolik. Jadi kalau begitu orang meninggal sudah nggak ada hubungan lagi. Pokoknya yang muncul kalau urusan dengan orang meninggal itu pasti setan, pasti roh jahat yang menyamar atau menyerupai. Jadi jangan dihubungi. Apalagi manggil orang pintar, itu maksudnya profesor atau apa orang pintarnya? Mau namanya dukun, mau namanya orang pintar, mau paranormal, apapun itu sama. Iya. Sama. Itu akan berkaitan dengan pemanggilan arwah. Dan pemanggilan arwah selalu roh jahat di dalamnya, dan itu di Alkitab jelas dilarang pemanggilan arwah itu. Iya. Betul. Pastor, itu kan tadi bilang bahwa kalau orang meninggal terus kemudian 1945, oke. Jamnya jam segitu gitu ya. Iya. Gak ada langsung plung, kalau ke neraka pasti masuk tuh langsung jebret gitu ya. Nah kalau ke surga nyari jalannya gimana? Karena kan kalau di TV, di film-film itu terlalu banyak nonton film. Betul. Lalu kita nonton tuh kan seperti ada yang nuntun terus atau ada yang kasih tahu jalannya gitu. Bahkan ini juga pertanyaan anak-anak nih sebetulnya yang pernah diajukan ke saya gitu ya, tante kalau orang mau tahu dari mana ke surga, jalannya kan jauh ya. Kalau kita mau ke Jakarta aja bisa lewat Jagorawi, lewat mana. Nah ini siapa? Apa nggak nyasar gitu ya? Supaya nggak nyasar gitu, karena kan masih ada hubungan dengan konteks ini, ada roh gentayangan itu tadi sih sebetulnya. Karena mungkin itu nyasar ya gitu. Jadi si roh yang gentayangan itu tuh karena dia nyasar, dia nggak bisa ke surga, tidak menemukan jalannya, maka begitulah jadinya gitu. Itu kira-kira ya emang di masyarakat kita di masyarakat kita berkembang mengenai roh gentayangan itu kan. Terutama kalau orang meninggalnya nggak wajar, orang gantung diri, orang tabrakan, terus gentayangan di perapatan katanya gitu kan. Nah ini sekali lagi sama, orang meninggal dengan cara apapun itu sama, langsung diadili. Jadi nggak bergantung pada cara meninggalnya apa. Mau cara meninggalnya biasa, mau pakai sakit, mau tidur langsung hilang, mau bahkan yang mengerikan pakai kecelakaan yang sangat ngeri, sama, detik itu juga diadili. Berarti menurut ajaran Katolik nggak ada roh gentayangan. Jawabannya sama fix, yang tadi, fix ya. Karena roh gentayangan itu konsep kebudayaan yang secara kultural kita warisi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam ajaran Katolik yang kenceng, secara ajaran Katolik ya, begitu diadili selesai. Mereka masuk akhirat yang tadi 2 itu, atau lewat api penyucian tadi itu ya. Nah kemudian kalau kita lihat roh gentayangan nyatanya ada, betul memang ada. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa itu? Nah itu yang lebih penting. Itu adalah setan yang menyamar. Setan yang menyamar menyerupai orang yang meninggal. Dan bisa persis. Berarti kalau mau ke surga, kita udah nggak usah mikirin surga itu ada di mana dong ya Pastor ya? Iya, karena kalau kita lihat kan roh itu kan ketika begini, ketika manusia mati kan raganya sudah lepas. Berarti ketika manusia mati dalam keadaan roh murni sebenarnya. Itu istilahnya, roh murni. Roh murni itu nggak pakai badan. Itu seperti malaikat pada saat keadaan itu. Memang nanti manusia dibangkitkan lagi sih pada akhir zaman. Cuman pada saat detik di mana dia mati, kita akan berada dalam keadaan roh murni. Roh murni itu lepas dari segala macam kedagingan. Artinya itu nggak ada keterbatasan. Kita nggak tahu, ini kan pikirannya karena seret ya. Otaknya nggak nyampe gitu. Nah begitu kita mati sudah nggak ada otak. Bisa mikir tanpa otak. Coba lu bayangin gimana. Itu dia. Padahal jadi kita mati itu kita tetap bisa mikir meski tanpa otak. Karena otaknya kan busuk. Iya. Nah ini memang konsepnya sedikit filosofis ya memang ya. Jadi kalau manusia itu memang roh dan badan. Nah ketika itu sebagai manusia ini, yang mikir sebenarnya rohnya atau badannya? Yang berpikir rohnya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Kalau kita masih manusia seperti ini, kita berpikir secara jiwa berpikir, tapi melalui perangkat. Nah kalau pakai istilah yang sekarang lebih gampang sih. Hardware ya, software. Mau softwarenya itu dahsyat luar biasa, tapi hardwarenya jadul nggak bisa. Nah otak kita itu hardwarenya. Tapi begitu manusia mati nggak butuh lagi hardware.
hanya cukup software, bisa mikir tanpa otak. Betul, betul. Jadi makanya kesadarannya begitu tinggi, pengetahuannya begitu tinggi. Jadi nggak perlu dituntun, nggak perlu diapa, udah tahu. Udah tahu dia ya. Lebih canggih dari Google Maps. Benar. Iya. Iya, baru begitu. mau bilang. Iya. Nggak butuh WC. Nggak butuh. Waze. Iya. Karena keadaan roh murni tadi itu kata kuncinya. Begitu orang meninggal, seseorang berada dalam keadaan roh murni. Gitu. Iya. Kalau soal memori, ini ya, Memori. Memori HP apa memori apa nih? Oh iya, memori kan mengingat ya, mengingat. Oke. Nah, ini tuh juga ditanyakan oleh ayah saya sebetulnya. Jadi waktu dia kehilangan mami, lalu dia tanya sama saya dan saya lupa waktu itu jawabnya apa. Tapi saya pikir-pikir waktu itu jawabnya apa ya, mendingan sekarang saya tanyakan sama Pastor Bayu. Jadi dia tanyanya begini, Vivi, kalau orang meninggal itu nanti papi kalau nggak ada, itu ketemu mami di sana, papi ingat nggak ya? Mengenali maksudnya ya. Memori. Jadi dia karena kami cukup dekat satu dengan yang lain, maka sering kali juga disebutkan bahwa udah pengen ketemu mami gitu ya. Jadi papi tuh bisa ketemu nggak sama mami? Nah, saya bingung, lupa juga waktu itu jawabnya apa. Karena ya saya udah nggak ada memang gitu. Kira-kira adakah memorinya gitu? Jadi bakal kenal nggak itu istri saya, itu betul. anak saya. Betul. Jadi secara silsilah keluarga, dia masih beranak, bercucu gitu ya, punya. Jadi dia mengenali gitu. Jadi di surga tuh nyari gitu. Ketemu di sana. Tenang aja, gitu. bakal kenal. Oh, kenal ya? Kenal. Kalau nanti kita semua udah nggak ada berdua ini, tetap kamu kenal, oh itu Pastor Bayu. Oh itu Vivi gitu. Kenal, tetap kenal. Identitinya masih ada. Masih sama. Hanya satu catatannya ya. Begitu kita meninggal, terutama mereka yang di surga ya, memang semuanya saling kenal, tapi relasi satu dengan yang lain menjadi relasi kasih yang sama, seperti Allah sendiri. Kalau kita di dunia ini kan terikat relasi kasih yang terbatas ya. Kita mencintai keluarga tapi nggak tetangga gitu kan. Oh ya. Ya, itu bahasa gampangnya begitu ya. Bukan hanya cinta kasih yang sifatnya asmara ya. Tapi maksudnya kan kalau kita di dunia kita lebih sayang ke keluarga sendiri dong pasti daripada tetangga sebelah atau orang lain. Betul. Nah, begitu kita di surga, relasi keluarga itu masih ada tetapi dalam kerangka keluarga besar, keluarga Allah. Jadi rasa cinta kasih kita itu bisa ke semua orang. Bahasa gampangnya sama kuat, sama baik. Nah gitu. Jadi kita nggak bisa lagi pilih kasih. Nah gitu. Itu kita menjadi seperti sifat Allah sendiri. Ya Allah itu kan ke Pastor Bayu, ke Vivi kan cintanya sama, meskipun ada yang jelek, ada yang enggak. Pastor ngomongin jelek dan baik, ini boleh diminum lagi loh. Mau dari tadi ngobrol melulu ini sambil saya. Kopinya siapa sebenarnya? Kenapa? Kopinya siapa? Kopinya bapak-bapak yang ada di sebelah sana. Tadi diambil. Ada orang di situ. Ada orang di sini banyak penampakan. Bersama dengan kita loh, Pastor. Iya. Ini mumpung lagi di sana nanya. tuh. Aduh. Ada orang-orang. Pastor. Masih lanjut. Masih ada 50 lembar kok ya. Betul. Ini kan di tanggal 2 November kita selalu mendoakan. Jadi kan orang nggak ada pasti biasanya langsung didoakan dan lain sebagainya nih. Iya. Agak bingung, ada banyak juga kebingungan pada saat kita mendoakan, kita berdoa gitu ya, baik itu misalnya di sebelahnya peti gitu. Gimana? Berada di peti, di sebelah peti mati tuh ya, Pastor. Dia suka bilang gini, Vivi kalau berdoa jangan di sebelah kanan ya, katanya gitu. Karena di situ tuh nanti kamu nabrak rohnya tadi tuh. Ya itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Pastor. Berarti ya. Kamu kanannya di sini. Ya itu, jadi antara kanan dan kiri aja diatur gitu. Jangan di kanan, jangan di kiri. Karena kalau di kanan bakal nabrak ya, katanya. Terus saya tanya, Mama, kalau harus berdoa, kita itu berdoa ke orang yang meninggalnya atau apa yang harus kita sampaikan supaya isi doanya apa? Isi doanya gitu, lebih karena nggak mau salah juga ya, Pastor ya, supaya ya
harusnya gimana sih Oke. gitu berdoa? Apakah berdoa kepada yang meninggal atau berdoa apa Iya, gitu? Ya. betul. Secara Katolik ya, Vi ya. Iya, secara Kalau Katolik. secara Katolik berdoa untuk yang meninggal. Berdoa untuk yang Untuk meninggal. berarti ya? berdoanya kepada Tuhan. Tapi Oke. demi atau untuk yang meninggal. Hmm. Jadi kira-kira ya Tuhan selamatkanlah engkong siapa itu yang meninggal supaya masuk kerajaan surga. Secara singkat begitu. Kalimatnya bisa apapun, tapi kira-kira seperti itu. Itu kalau mengenai konsep doanya ya. Oke. Yang kedua tentang arah. Bebas. Mau di kiri, Mau di kiri, mau di kanan, mau di depan, mau di belakang, hanya saya pesen jangan di bawahnya atau di atasnya. Iya sih. Lebih Kalau ngeri di lagi atasnya kan. malah ngeri, beneran nangkring di atas kan jangan. Apalagi di bawahnya Agak peti ya sulit jangan. ya pakai acara di Ya atasnya. itu mesti. dia. Iya, Tapi kalau ngeri soal banget. arah Vi, itu nggak masalah. Nggak masalah mau di kiri mau di kanan karena rohnya udah nggak di situ. Jadi nyambung ke yang awal tadi Yang ya. awal ya, Detik betul, itu betul. juga sudah masuk pengadilan Tuhan. Jadi gitu. Terus oke, berarti kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang tersebut ya. Iya. Lalu kemudian untuk orang yang masih hidup, apakah ada keuntungannya kita mendoakan atau itu murni hanya ya sudah doa itu hanya untuk dia, tidak ada gunanya untuk kita sebetulnya Untuk kita yang masih hidup. yang masih hidup. Kalau untuk yang ditinggalkan ya ada gunanya kan. Kita juga mendoakan yang ditinggalkan supaya kuat, supaya tabah. Namanya orang ditinggal ditinggal meninggal keluarga kan pasti ada sedih, ada pokoknya ada stres dan sebagainya. Ada gunanya. Maka kalau kita misalnya ngelayat gitu ya, doanya dua sebenarnya. Pertama memang untuk yang meninggal itu tadi udah jelas ya, Tuhan selamatkanlah supaya dapat masuk surga. Kira-kira begitu. Yang kedua kita juga jangan lupa mendoakan yang ditinggalkan. Misalnya yang meninggal itu suaminya, istrinya ditinggalkan, anak masih kecil-kecil ya. Betul. Tuhan dikuatkan biar anak-anak yang kehilangan papanya ini terhibur dan nanti mereka bisa bertumbuh dalam bimbingan mamanya, sembuhkan. Gitu. Kalau kebetulan kita melayat, mohon maaf agamanya bukan Katolik misalnya gitu. Iya. Apakah itu juga boleh-boleh saja? Mendoakan. Iya, gitu. Boleh. Vi. Secara agama Iya. kita Kita tuh gitu. mendoakan semua orang boleh. Itu penjahat aja kita doakan boleh kok. Ya kan. iya. Cuman memang doanya sedikit lain ya. Isi doanya kalau bukan Katolik ya kira-kira beginilah kira-kira. Rumusannya itu bebas, tapi intinya kira-kira Tuhan misalnya engkong Lim ini belum mengenal Tuhan Yesus ya. Tapi tetap saya mohon ya cincai dikit lah Tuhan ya. Saya pakai bahasa Jepang pakai bahasa Jepang ya, bahasa jelas dan Tetap gampang. diterima lah ya. Cincai dikit lah Tuhan, memang belum kenal ini. Iya. Kasih masuk rumah lah ya. Kasih dikit lah Tuhan ya. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau kita mendoakan yang Katolik, tentu kita yakin ya karena pembaptisan ya karena sakramen-sakramen yang diterima itu akan selamat. Ya sejauh orangnya nggak melakukan dosa berat ya. Cuman memang untuk yang agama lain ya seperti itu isi doanya. Engkau Lim ini memang belum kenal engkau ya Tuhan Yesus, tapi tolonglah please. Nah gitu. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Pastor, lalu ngomong-ngomong jangan-jangan nanti dituruh beneran sama orang-orang yang nonton. Please gitu. Nanti ada bisa jadi. Itu cuman bahasa lihat Jepang ya. Jangan persis begitu ya. Terus gini Pastor, kalau gitu misalnya ya. nih di orangnya sudah di purgatori nih ya, kondisinya sedang di sana. Tentu berarti udah meninggal karena di purgatori. Betul. Lalu kemudian kita di sini itu mendoakan gitu. Yang masih hidup kita. Yang masih hidup kita ini mendoakannya. Dia itu denger kita nggak ya gitu? Oh denger nggak gitu. Orang yang meninggal dia. itu. Betul. Ya tentu nggak mendengar secara harafiah karena kita sudah berbeda alam terpisah. Mereka hidup di alam akhirat, alam roh. Dalam waktu kekal, kita kan masih di dunia ini. Itu gambarannya seperti orang pergi jauh itulah. Orangnya pergi jauh ya. Iya. Tapi begini, meskipun mereka tidak mendengar secara harafiah, maksudnya kata demi kata, terus misalnya nih yang meninggal, waduh, Vivi mendoakan kedengeran doanya gitu. Enggak harafiah begitu. Karena bayangannya begitu sih. Mereka enggak mendengar secara seperti itu ya, secara duniawi gitu enggak. Tapi mereka merasakan manfaatnya, manfaat rohani namanya.
Oh, Jadi oke. gambarannya begini, Mhm, mereka nggak mendengar kata demi kata apa yang kita ucapkan, mhm. tapi seakan-akan kita itu mengirimkan paket gitu ya. Kita mengirimkan paket, Vivi ya pengirimnya, terus paketnya dikirim, mereka tahu oh Vivi mengirimkan ini. Itu maksudnya berguna untuk pemurnian mereka. Mereka tahu tapi mereka nggak dengar Mereka sebetulnya. merasakan manfaatnya. Merasakan Iya, manfaatnya. iya. Oh, baik. Mereka merasakan manfaatnya, tapi bukan berarti dengar kata demi kata. Iya, iya. Begitu. Oke, Pastor. Berkaitan juga dengan kehidupan itu kan kadangkala kita bermimpi. Ya. Bermimpi Nah, ya. mimpi itu baik katanya. Bunga tidur tuh bagus. Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak punya tujuan katanya gitu. Bunga tidur, Ya. kalau bunganya bunga bangkai Bunganya kan bang. Nah, kadang itu mimpi kita itu seperti kedatangan orang yang sudah meninggal tuh ya. Bahkan kadangkala juga banyak orang yang justru habis orang yang meninggal itu pingin dimimpiin. Ya. Karena pingin bertanya ini itu, bahkan karena saya kebetulan di dunia entertainment, jadi ngurus acara pernikahan juga gitu. Ada yang pengen ketemu arwah emaknya karena mau minta sungkem atau minta restu, Oke, katanya oke. gitu. Nah itu apakah dunia orang mati itu juga bisa berhubungan via mimpi? Oke. Kalau oke. tadi kan memang sudah berangkat gitu ya, nggak bisa lagi. Tapi apakah dia bisa muncul mimpi. lewat mimpi? Iya, mengenai mimpi harus hati-hati ya, karena ini ada dua hal. Yang pertama memang bisa mimpi karena itu sekedar rasa kangen kita secara psikologis. Oh, Karena kan mimpi juga ada yang bisa karena itu kan. Kalau kita rindu seseorang terus merindukan terus mimpi. Nah, gitu. Itu bisa. gawat urusan Tapi yang mimpi. kedua yang gawat. Justru yang gawatnya yang kedua, kalau mimpi itu memang berkaitan dengan orang yang meninggal dan cukup sering, apalagi sampai berkomunikasi. Nah, kita tahu bahwa tadi kembali ke awal ya. Iya. Begitu orang meninggal, detik itu juga diadili. Berarti nggak bisa lagi berhubungan dengan orang yang Apapun hidup. caranya. Apapun caranya, termasuk lewat Termasuk mimpi. Nah, seringkali ini dipakai oleh roh jahat untuk mencari kaitan dengan manusia. Maka orang mau sungkem ke mamahnya, mau nanya hari baik ke mamanya, yang muncul tuh roh setan loh, hati-hati loh. Yang muncul dalam mimpi. Jadi sebenarnya ini sama konsepnya dengan yang awal tadi. Munculnya adalah orang yang meninggal tadi, mamahnya, emaknya atau siapa, tapi sebenarnya itu penyamaran. Jadi ini bahaya sebenarnya. Betul. Maka lebih bagus kalau berkaitan dengan orang meninggal malah nggak mimpi. Gitu ya. Iya. Waduh. Iya. Ini Tentu banyak. harus dibedakan dua macam tadi. Memang bisa juga karena memang batin kita, secara psikologis kita terlalu sedih, kita bisa Iya, mimpi. iya. Tapi kuncinya satu, Kofi, kalau terkait dengan mimpi orang meninggal diabaikan saja. Nggak usah direka-reka ya. Nggak usah direka-reka, Karena nggak kadang-kadang usah. begitu Iya. bangun, terus aduh Iya. tadi mimpi Engkau sih. mau pesen apa ya? Ya? Pesen apa ya? Belum dicatat Belum pesen apa? Mie ayam apa bakso gitu. Terus biasanya kalau abis bangun, Iya, terus iya. lupa kan tadi, aduh Iya. ada yang kelewatan atau enggak ya gitu. Ini dimimpiin berarti dia minta Oke. ini gitu kan. Jadi kitanya merasa bahwa kita punya Harus hutang. memenuhi. Iya betul. Nah, di sini saya mau ngasih tips and trick untuk orang Katolik semua. Pokoknya kalau berkaitan dengan dunia orang mati, termasuk soal mimpi, abaikan semua. Karena seringkali dipakai oleh roh jahat untuk mencari kaitan dengan kita dan menyesatkan. Aduh. Jadi bisa jadi Iya, kan iya. itu kayak kita misalnya yang sudah meninggal, sorry mama ya. Dua-duanya udah meninggal Oke, sih ya. Papa dan Mama. Kamu mimpi mama gitu. Mama pesen gini-gini, Vi tolong nanti bikin apa-apa. Iya, iya. Itu bukan mama kamu dan itu pasti bukan mama kamu. Karena mama kamu sebagai roh murni dia tidak butuh apapun. Nah, kalau kita kembali ke ajaran Katolik, semuanya sebenarnya jelas. Kita bisa melihat secara lebih utuh ya dan menilai berbagai macam kejadian, gejala dan fenomen itu. Kalau kita tahu tentang ajaran Katolik, masalahnya kan kita kadang nggak tahu ya. Justru pelajaran kita dari film, dari acara dunia apa itu yang wah gitu. Iya, betul. Jadi yang diikutin tuh malah itu bukan ajaran Soalnya Katolik. rame. Iya betul. Dan memang catatannya ya mungkin ya salahnya juga kami juga para pastor jarang ngajarin dunia seperti ini ya. Itulah gunanya sekarang bertemu. Mohon maaf. Ya, kurang Berarti Pastor ngajarin. Bayu harus sering-sering kasih pelajaran sama kita-kita. Yoi. Gitu. Nah, tadi kan Pastor Bayu bilang soal kalau orang meninggal maka dia ke neraka
atau ke surga dan purgatorium? Ke neraka Purgatori. atau ke surga? Atau ke surga Ya. sebetulnya. Kalau Tapi ke ada surga, transitnya. kalau ke surga itu dua macam. Ada yang langsung, ada yang pemurnian. Pemurnian. Lebih dulu. Berarti kalau dimurnikan itu kebayangnya ya Pastor, disiksa dong ya, atau di Diazab. Nah itu gitu ya, diazab. Aduh ngeri banget deh gitu ya, sampai keringat dingin nih. Butuh minum lagi yang Oke, anget-anget. oke. Nah itu gimana tuh? Apa kita memandangnya harus seperti apa gitu? Orang di purgatori maksudnya. Kalau Disiksa atau neraka jelas itu mereka tersiksa. Oke. Jadi sebenarnya konsepnya bukan disiksa. Kalau di itu seakan-akan kan Allah itu kayak balas dendam ya. Iya. Dulu kamu udah jahat, sekarang Allahnya ngamuk, gua ulek-ulek loh. Seakan-akan kan seperti itu, Iya. disiksa. Betul. Sebenarnya di neraka itu tersiksa karena orang terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dia kehilangan sesuatu yang paling berharga. Kamu kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia ini apa? Kehilangan sesuatu yang paling berharga. Oh ya, orang yang dicintai Ya lah. misalnya papa dan Iya, mama kamu. betul. Itu bermiliar-miliar kali Iya. lebih dari itu kehilangan Allah. Jadi perasaan itulah atau kejiwaan penuh mereka merasa sesuatu yang paling berharga saya nggak dapat. Nah itu neraka. Siksaannya siksaan batiniah loh. Saya juga sedikit mengembangkannya. Orang kan sering membayangkan di neraka itu dipotong, Iya. apa lidahnya dipotong, tangannya numbuh lagi. Ya itu bayangan anak-anak itu. Betul. Apakah Saya pernah nonton film soalnya Pastor, dan itu membuat saya trauma sekali. Saya Iya, ingat banget, iya. umur 4 tahun saya nonton, waktu itu masih ada cuma TVRI Iya. ya. Di situ tuh betul-betul orang dikisahkannya ditimpa batu Iya. besar-besar, terus di dalam panasnya api Iya. luar biasa. Terus orangnya sampai nggak bisa semua mati lagi gitu kan. Waduh, ngeri. Ya apakah neraka seperti itu? Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau saya katakan neraka itu lebih ke siksaan yang lebih ngeri lagi, siksaan yang bersifat jiwa. Siksaan yang bersifat batiniah. Batiniah, Ya mungkin siksaan-siksaan jasmani itu ada juga ya. Tapi kok rasanya nggak seperti itu harafiah ya. Iya. Itu soal neraka, oke lah. Nah kita sekarang membahas soal purgatori. Purgatori itu tersiksa apa enggak gitu. Saya pakai gambaran deh. Vivi kalau kangen ke siapa? Ih, keyayang. Kepo ini. Keyayang dong ya. Oke, ini kan mumpung masa pandemi. Puji Iya. Tuhan saya bisa menggambarkan situasi purgatori karena pandemi ini. Kalau ada yayang terpisah tempat gini ya. Udah kangen, pengen ketemu, tapi belum saatnya ketemu. Karena PSBB, karena segala Iya, macam iya. kan belum bisa ketemu. Iya, makan nggak enak, tidur Iya. nggak enak, Pastor. Harusnya jadwalnya udah ketemu nih, udah yayang-yayangan. Tapi karena PSBB dan sebagainya belum bisa ketemu. Iya. Orang yang sudah jadwalnya ketemu, harusnya ketemu tapi belum bisa ketemu, tersiksa apa enggak? Iyalah. Iya, jadi purgatori tersiksa Padahal kita apa masih bisa telepon loh ya. enggak? Oke, tapi belum bisa ketemu. bisa ketemu, Nah, iya, belum bisa. ini sedikit gambaran. Jadi purgatori tersiksa apa enggak? Tersiksa. Tersiksa tapi versinya lain dengan neraka. Jadi tersiksa dalam arti tadi itu, purgatori itu atau api penyucian itu orang kan dia udah divonis gampangnya ya masuk surga. Wah saya harusnya udah di sana nih. Iya, Gitu. merindukan itu. Merindukan itu tapi belum saatnya. Jadi tersiksanya kayak orang yang mau ketemu yayang tapi belum saatnya. Aduh. Luar biasa. Kira-kira begitu. Tergambar nggak? Tergambar. Ini bahasanya Tergambar. bahasa Jepang ya. Mohon Jepang maaf deh. saya nggak pakai bahasa teologi ya. Inggris tapi nggak kepake ya. Tapi ngerti lah ya maksudnya ya. Ngerti. Tersiksa dalam versi lain, yaitu tersiksa orang yang harusnya sudah masuk, sudah ketemu tapi belum. Iya. Kamu bersihin dulu ya. Iya. Belum saatnya. Nah seperti itu. Nah, kalau yang sudah di neraka, kalau didoakan masih bisa masuk Nggak bisa purgatori? karena Nggak bisa? dua-duanya kekal. Jadi surga itu kekal, neraka kekal. Oh gitu. Iya. Jadi kalau sudah di neraka, dia selama-lamanya Selama-lamanya. rohnya akan berada di Betul, situ. betul. Oke. Jadi Iya. kalau Alkitab menggambarkan kan surga itu kekal, neraka itu Iya, kekal. betul. Jadi dua tempat itu, tempat tanda petik ya, bukan tempat harafiah ya, itu semuanya kekal. Ya, semuanya nggak pakai akhir gitu. Tapi berarti kalau yang habis dari purgatori, dia bisa ke
ke surga. Iya, karena purgatori tadi hakikatnya dia surga sebenarnya. Oh, sebenarnya dia surga ya. Kan tadi ya, yang kekal itu dua tadi itu. Neraka dan surga. Iya. Purgatori itu apa? Kamu masuk surga tapi masih ada kotor dikit kakinya. Oke. Bersihin dulu tuh ujung kakinya kena lumpur gitu. Cuci kakinya berapa lama? Nah, berapa lama? Pertanyaan ini memang nggak gampang dijawab. Nomor satu, karena kita nggak tahu, nggak diwahyukan itu semua. Nomor dua, hitungan waktu itu sendiri kan hitungan manusia kita di dunia. Ini filosofis yang sekarang. Iya, Saya nggak pakai bahasa Jepang ya. Alam akhirat setelah kita meninggal kan waktunya waktu kekal. Gimana membayangkan waktu kekal? Agak sulit. Kalau kita di dunia ini kan waktunya paling kurang kita membagi 3 ya. Iya. Sekarang, yang tadi ya, past, now, future. Iya. Ada 3 waktu paling nggak kalau di dunia ini. Sedangkan dunia akhirat nggak ada 3 waktu. Nggak ada nanti, nggak ada sekarang, nggak ada yang kemarin. Waktunya kekal. Jadi waktu kekal gimana menghitung lama? Lama atau durasi itu hanya bisa dihitung kalau yang tadi, yang sekarang, yang akan datang terus dihitung durasinya. Betul. Tapi waktu kekal tuh gitu. Iya. Gimana pastor simpelnya? Ya mohon maaf nggak bisa simpel Iya, gitu. betul. Ya waktu kekal. Jadi durasi tidak relevan sebenarnya ngomong durasi. Di waktu kekal kita tidak lagi bisa menggunakan cara menghitung kita dunia ya. Itulah kenapa Alkitab katakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Itu Alkitab mau bilang sebenarnya cara ngitung waktu di Kita alam nggak sana. nyampe, Iya, kita nggak nyampe. Oke, Gitu. nggak bisa di matematis. Iya. Baiklah. Jadi berapa lama? Nggak tahu. Nah, terus kalau tadi kan neraka itu ya begitu nggak ada ya, dia sudah jelas pisahannya adalah neraka sama surga. Betul, iya. Lalu kalau orang yang ini mohon maaf nih tiba-tiba menyudahi hidupnya secara pribadi Iya, gitu ya, iya. karena keputusan dia itu Oh, berdosa bunuh diri. gitu Oke, ya, bunuh oke. diri. Dia masuk neraka atau masuk surga atau masih di purgatori? Oh, jadi kalau orang bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Kalau saya jawab nanti saya dikira yang punya kapling surga baiklah, kan? itu jawabannya ya. Ada jawabannya lain. Oh, ada. Iya, secara kelihatan kita sebagai manusia, secara kelihatan ya sebagai manusia, yaitu jelas masuk neraka. Karena pembunuhan itu dosa besar. Meskipun yang dibunuh orangnya sendiri, dia sendiri. Dia sendiri. Iya. Pembunuhan itu dosa besar dan itu pembunuhan termasuk bagian dari orang yang membuat orang masuk neraka. Meskipun yang membunuh dia ke dia sendiri. Tapi itu bagaimanapun pembunuhan. Dan pembunuhan jelas neraka. Tapi ini Vivi saya katakan dalam pandangan kita sebagai manusia yang terbatas. Betul. Namun ada oke. namunnya ya. Ya. Sebagai manusia yang kita nggak menyelami hati orang, Mhm. kita kan nggak tahu apa yang terjadi di detik-detik terakhir orang itu Betul, mati. betul. Siapa tahu orangnya betul-betul menyesal. Gereja Katolik punya istilah namanya sesal sempurna. Sesal sempurna. Sesal Apa sempurna itu menyesal yang betul-betul menolak itu. Tapi dia udah telat. Dia sangat menyesal, ingin memperbaiki, ingin balik hidup, tapi bahasa orang dermayunya, wis ora bisa. Wis ora bisa Iya, ya. wis telat gitu. Telat, iya. Kalau ternyata orangnya dalam sesal sempurna di detik-detik terakhir dia mau mati, kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau jawaban yang terlihat sebagai manusia ya jelas neraka. Tapi ada tapinya ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jiwa orang. Hanya Allah yang tahu. Ya itulah kenapa dulu gereja Katolik pernah nggak mendoakan orang kalau bunuh diri. Oh, pernah juga ya, Pastor? Tapi perkembangan refleksi gereja Katolik, kamu tahu refleksi nggak? Tahu. Saya masih belajar bahasa Oke. Indonesia. Perkembangan refleksi teologis Iya. gereja Katolik ya tadi seperti itu. Iya. Who knows gitu. Siapa tahu yang kita tidak melihat kan dalamnya jiwa itu. Iya. Begitu. Berarti ini nyambung juga. Sebetulnya saya nulis sih, Pastor. Oh, semua nyambung ya? Ceritanya, iya. Ceritanya berputar ya. Kayak kereta Dari satu aja. dengan yang lainnya gitu. Ini orang yang sudah bertobat semasa hidupnya. Iya. Saat meninggal itu dia masuk neraka atau berada di api penyucian atau bagaimana? Nah, ini sebetulnya saya nulis Oke. tuh. Gitu. Orang Cuma sudah bertobat. Kebetulan iya. Jadi artinya kan gini, kita selalu tiap kali kan ada pengampunan dosa ya Iya. di gereja gitu. Tapi kan namanya orang setiap kali berbuat lagi gitu.
pas misalnya dia nggak dapat sakramen nih gitu, Iya. tapi dia berbuat dosa gitu Iya. ya setiap hari orang pas ada berbuat dosa, berbuat salah gitu. Nah, pas kecelakaan misalnya gitu Iya. ya. Nah, lalu dia masuk mana gitu. Sangat Yang bergantung dosanya ya. Dalam pandangan manusia itu kalau dosa besar itu yang disebut memisahkan manusia dari Allah, masuk neraka. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu kan nggak membuat kita masuk neraka. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya dosa-dosa kecil itu diampuni juga dalam ritus tobat sakramen Ekaristi. Oh, bukan hanya di sakramen pengampunan dosa, bukan Justru ya? kalau sakramen tobat atau pengakuan dosa itu yang diampuni adalah dosa-dosa besar. Karena yang disebut mortal sin, venial sins ya. Ya, mortal itu yang membuat orang mors mati. Tapi ini mati dalam arti mati kekal ya. Membuat orang masuk neraka. Contoh yang gampang pembunuhan tadi itu deh. Iya. Pembunuhan kalau orang melakukan dan nggak disesali dan nggak bertobat dan nggak terima sakramen, dalam pandangan kita, sekali lagi ngomongnya gitu ya, dalam pandangan kita manusia ya, bukan berarti saya pemilik kapling surga ya. Soalnya expert gitu ya, jadi orang-orang suka. Ya, jadi maksudnya dalam pandangan kita sebagai manusia ya orangnya masuk neraka kalau nggak menyesal. Tapi kalau dosa-dosa kayak yang kecil-kecil itu ya, tadi emosi di jalan itu dosa-dosa kecil. Namun jangan lupa yang kecil-kecil jadi gede juga. Jadi besar, iya, jadi bukit, Pastor. Kalau terus-terusan ya. Betul. Jadi gitu, Vi. Iya. Orang Katolik kadang-kadang nggak membedakan namanya mortal sin, venial sin. Dosa besar, dosa kecil. Nah, yang membuat kita masuk neraka, ingat baik-baik, dosa besar. Ya. Oke. Pastor masih kuat kan? Emangnya Ditanya-tanya masih kuat kan? oh, itu nyambung dengan Ada nyambung lagi. indulgensi. Iya, betul. Nyambung. Ini ada. Kalau orang yang meninggal itu biasanya saya suka disuruh bantu untuk membuatkan redaksi. Jadi kalau ada keluarga meninggal, Vi, boleh nggak tolong tuliskan gitu. Biasanya di situ tuh ditulisnya gini, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Berarti kan asumsinya langsung dia itu masuk surga. Surga, ya. Kalau tadi sesuai dengan konteks yang Pastor Bayu sampaikan, itu kan ada celung tiba-tiba dia masuk neraka atau di purgatori justru. Ya sangat mungkin. Gitu ya. Sangat, kan nggak ada yang tahu hidupnya orang seperti apa. Berarti agak salah sebetulnya Pastor redaksi itu. Oh ya, menurut saya enggak ya. Itu kan suatu kata-kata harapan ya. Ya, jangan dipahami harafiah bahwa orangnya benar sudah di rumah Bapa. Enggak begitu. Kalau menurut saya itu kata-kata harapan. Kita tentu dong mengharapkan yang Sambil meninggal. mendoakan Iya, sambil mendoakan kan nyampe. Masa doanya telah mati terus masuk neraka kan ya enggak begitu. Betul. Ini kan kata-kata juga. apa ya? Harapan ya, Iya, harapan. bahwa yang meninggal akan sampai ke rumah Bapa. Menurut saya benar-benar saja itu. Oke. Iya. Kalau misalnya kita benci seseorang nih, ya kita membenci seseorang sampai dia meninggal. Terus kita nggak mau mendoakan, buat kitanya berdosa atau enggak? Terus efeknya, dampaknya buat orang itu gimana di sana, Kalau di alam sana? kalau kita Jadi kita benci entah terus, karena acara apa, cerita apalah di belakangnya gitu. Terus nggak mau mendoakan. Tidak mau mendoakan, malah mungkin kebalikannya gitu ya. Kita bukannya mendoakan dia masuk surga, Malah mengutuk tapi ya. dia jahat karena menurut saya punya sakit hati nih sama orang itu. Akhirnya orangnya mati. Nah, terus pada kita saat dia mati, kita ngutuk, cursing gitu ya. cursing. Nah, Jadi kira-kira gimana? jadi punten, jadi mampus lu sekarang Iya, gitu ya. ya. Syukurin lu ya gitu. Istilahnya begitu. Mungkin Oke. saja, dan itu pasti juga semua yang menyaksikan obrolan kita harusnya juga kadang-kala ada loh yang orang Betul. nanya gitu juga. Ya sebaiknya tidak, karena kutuk itu nanti bisa malah kembali pada kita yang hal-hal yang jelek itu ya. Jangan mengutukkan. Jangan mengutuk, Alkitab ya. katakan jangan mengutuk orang. Oke, apapun. Mungkin kalau kita belum bisa memaafkan ya sudah. Paling kurang malas mendoakan ya oke lah. Kita bisa memahami kalau itu ya, Iya, malas betul. mendoakan sudahlah gitu. Tapi kalau sampai mengutuk ya jangan ya. Jangan ya. Ya. Waduh. Pastor, terus ini saya juga mencatat sedikit, ada kutipan nih, di Yohanes nih ya, Yohanes 5 28 sampai 29. Kata-katanya tuh begini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya.
Dan mereka yang telah berbuat baik itu akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Oke. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Oke. Jadi dua-duanya bangkit, tapi yang satu dihukum, yang satu bangkit kekal gitu ya. Nah, ini kan hubungannya sama, saya jadi berpikir tadi, berarti kalau orang yang sudah meninggal terus dikubur, oke lah ya, karena seperti Lazarus dibangkitkan gitu ya, sama badan-badannya dia keluar lagi kayak mati suri, dia jegrek, tiba-tiba dia hidup lagi gitu. Nah, ini nanti kan badannya membusuk sama seperti betul. Tadi kata Pastor Bayu kan gitu. Lalu orang Katolik itu kan percaya, katanya ya seperti itu tadi ya, bahwa suatu saat nanti tuh akan ada kebangkitan badan, kehidupan yang kekal setelah akhir zaman. Memangnya betul orang yang mati dalam kubur itu akan mendengar suaranya Tuhan Yesus tadi, lalu bangkit buat diadili? Bener bangkit apa enggak gitu ya? Betul. Jadi mereka akan mendengar dan dibangkitkan. Nah, itu yang disebut kebangkitan badan, yang kita yakini di dalam kredo atau syahadat itu. Betul. Aku percayakan kebangkitan badan. Nah, seperti apa kebangkitan badan itu? Seperti badan kita yang sekarang sama, tapi sekaligus nggak sama. Karena namanya tubuh rohani. Tubuh rohani. Secara badannya ya bisa dikenali. Vivi itu akan seperti ini, Pastor Bayu akan seperti ini, tapi gampangnya dalam wujud yang sempurna dan tidak lagi terikat hukum alam. Jadi kalau ini ada tembok gitu, sekarang kan kita nabrak. Iya. Tapi pada saat kita nanti tubuh rohani, kita nggak akan nabrak. Karena tubuh rohani itu tidak akan nabrak. Karena tidak tapi terikat. Seperti maka bisa dikenali. Itu sudah ada contohnya. Tuhan Yesus. Yesus di saat yang sama dikenali, di saat yang lain nggak dikenali. Karena sekaligus sama, sekaligus beda. Baik. Ada persamaan dengan ciri-ciri yang umum, yang sebelum meninggal dikenali. Makanya ini Tuhan Yesus, wajahnya seperti itu. Tapi sekaligus ada ciri-ciri lain yang beda. Misalnya Maria Magdalena, kan awalnya nggak kenal ya, dikira tukang kebun. Karena namanya tubuh rohani itu tubuh kemuliaan. Bahasa gampangnya Via, ini gambaran ya, dalam versi yang the bestnya lah. Semua orang menjadi cakep, gampangnya ya, begitu. Semua orang menjadi ganteng. Jadi nanti saya begini nih jadi cakep kan? Aduh, berarti sekarang belum cakep ya? Nggak ngomong loh. Dan tidak terikat lagi dengan hukum biologi, hukum fisika. Kita kalau dilempar ke atas jatuh ke bawah. Tapi nanti dilempar ke atas kita malah joget-joget di atas, nggak akan jatuh gitu. Karena nggak ada jatuh ke bawah, nggak ada terluka, nggak ada. Pokoknya semua yang biologis, semua yang duniawi nggak lagi kena pada kita. Berarti tafsirnya bukan seperti kata-katanya betul-betul harafiah ditafsir begitu, bukan ya? Oh, itu kan bahasa simbolik. Betul. Ya, bahasa simbolik. Jadi bukan betul-betul. Bukan, woi bangun terus mereka bangun nggak? Gitu kan, itu bahasa simbolik begitu. Ya, itu bahasa kiasan. Betul. Seakan-akan Tuhan Yesus ngomong, woi bangun lu semua terus bangun gitu. Ini suatu ungkapan yang dipakai Alkitab untuk menggambarkan betul-betul nanti tuh yang orang baik dibangkitkan, yang orang jahat dibangkitkan. Hanya yang satu dibangkitkan untuk kekal bersama Allah, yang satu dibangkitkan untuk ya terpisah dari Allah. Itu. Nyambung lagi dengan yang barusan disampaikan itu, Pastor. Berarti kan kebangkitan badan ya, kebangkitan badan. Kalau orang kan ada yang dikubur, ada yang dikremasi gitu. Kemudian dikremasi juga dilarung pula gitu. Nah, itu apakah apa-apa pengaruh enggak gitu pengaruh atau enggak gitu dengan yang namanya kebangkitan badan itu tadi gitu. Artinya jangan-jangan dikremasi ntar nggak bisa bangkit ya. Aduh, Tuhan bingung bangunnya gitu. Ketukar-tukar gitu. Sekarang kita pakai logika sedikit ya. Dikremasi itu hancur ya, hilang kan ya. Kalau dikubur hancur nggak? Hancur juga Hancur juga kalau ratusan ribu tahun. Meskipun tulang bisa bertahan lama, tapi kalau hitungannya 1000 juta tahun kan hilang juga. Jadi sebenarnya hanya kremasi itu kan hancur cepat, dikubur hancur lebih lambat. Jadi artinya nggak ada masalah tentang kremasi. Apalagi gereja Katolik sudah membuat aturan orang Katolik boleh dikremasi. Kata-katanya boleh ya. Seandainya tidak menyangkal iman akan kebangkitan.
Kan ada tuh, misalnya saya nggak percaya kebangkitan. Nanti kalau saya mati tolong dikremasi, biar Tuhan bingung membangkitkan saya. Nggak masalah kalau yang seperti itu ya nggak boleh ya. Tapi sejauh orang, misalnya di dalam tradisi Chinese beberapa orang kan ada yang dikremasi, nggak masalah. Hanya saya memberi catatan nih, Vi. Kalau kremasi, gereja Katolik punya aturan yang berbeda mengenai cara abunya. Ngelarung. Iya. Membuang abunya itu. Tidak boleh disebar, tidak boleh ditebar. Karena kalau ditebar dalam pandangan gereja Katolik kan jenazah harus diperlakukan dengan baik. Iya. Kan bagaimanapun abu itu jenazah ya. Kita kan nggak membuang jenazah ke sungai. Iya. Kita nggak membuang jenazah ke laut. Kita nggak membuang jenazah ke pinggir jalan gitu kan. Jadi meskipun bentuknya abu, kita kan ini kan jenazah gitu. Maka caranya adalah harus di tempat yang tertutup. Diguci gitu, diguci atau wadah apapun yang nggak bisa terbuka, misalnya ada kuncinya ada atau sealnya. apa, ada sealnya, ada segelnya, dikasih pemberat, ditenggelamkan ke laut. Itu cara yang Katolik begitu. Memang ini juga belum populer ya, karena ini memang banyak orang Katolik kan masih mengikuti yang lama. Iya nggak gitu tahu loh Pastor. Iya. Saya jadi ingat-ingat. Iya betul. Saya yakin itu yang dulu sedikit yang tahu, sedikit yang tahu. Kak, berarti kalau begitu salah dong. Sekarang saya ngomong ke kamera aja ya. Iya. Saudara-saudari orang Katolik, begitu ya caranya ya. Tapi kalau sudah terlanjur. Iya terlanjur. Masa kamu pungutin lagi gimana caranya? Nggak bisa. Sudah lama. Ya kalau udah terlanjur ya betul. sudah. Kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta ampun. Yang lalu itu saya mungkin salah tapi karena saya nggak tahu gitu. Sudah. Ya sudah, mohon ampun saja. Kan nggak mungkin lagi dipungutin. Kamu mau mengut di mana? Iya. Gitu. Tapi nggak masalah dengan urusan kebangkitan kekal itu masalah, ya, nggak masalah. Hanya tadi yang saya katakan itu soal cara melarung. Kenapa? Karena konsep Katolik yang menghargai jenazah tadi itu. Betul. Ya, kita kan nggak sebar ya. Gitu. Aduh, luar biasa pembicaraan kita. Biasa di luar. Biasa di luar. Jalan-jalan pasti harus keluar ya. Pastor, ini satu lagi deh ya sebelum. Satu lagi. Kita meneruskan ngopi karena ini sampai dingin pasti. Kopi iya dua loh, nih. Sampai dingin loh. Di Bandung dingin Satu lagi. Kagok ya, Pastor. Ini kan katanya Tuhan Yesus itu wafat untuk menebus dosa kita ya. Oke. Tapi kok tadi kita ngobrolin soal api penyucian ya. Kan pada saat Tuhan Yesus wafat itu kan istilahnya dia sudah wafat untuk menebus dosa-dosa kita ya. Oke. Betul. Lalu berarti apakah dia mati sia-sia gitu ya? Kok kita harus masih purgatori ya? Sampai harus purgatori gitu. Kasihan amat ya, udah sedih banget susah, gitu, udah susah sakit gitu. Kok kayaknya terus nggak ada jadi gunanya. Ada 2 kali, ngapain dong dulu gitu pakai acara disalib, dipaku di kayu salib. Kalau kita masih harus purgatori ya udah aja nanti sekalian aja gitu. Kira-kira gimana? Gimana gitu ya? Iya. Saya pakai bahasa lagi-lagi bahasa Jepang ya, Via. Kok nggak ada gunanya gimana? Memang orang umum bisa berpikir begitu sih. Kan udah ditebus. Iya. Kok masih harus purgatori? Bukankah kalau begitu ditebus, plong semua ke surga gitu ya? Iya. Gitu kan cara mikirnya. Tapi sebenarnya dalam iman Katolik simple. Justru penebusan Sang Kristus membuat surga terbuka. Jadi itulah gunanya. Jadi kita mungkin masuk surga entah langsung entah lewat purgatori karena Yesus Kristus wafat dan bangkit untuk kita. Jadi surganya itu yang tergembok terbuka. Ini banyak dibahas oleh para bapak gereja. Jadi sebenarnya ini gambaran yang dipakai oleh para bapak gereja. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, surga tertutup dan digembok. Betul. Kitab Kejadian malah menggambarkan jalan menuju surga, taman itu, dijaga oleh malaikat-malaikat dengan pedang. Dengan pedang yang bernyala-nyala. Ini gambaran bahwa surga tergembok. Maksudnya apa? Sebelum Sang Kristus menebus, mau orang berbuat baik kayak apapun nggak mungkin masuk surga. Dibukain. Ya karena tertutup surganya. Nah, begitu Yesus wafat dan bangkit, surga terbuka. Jadi kita punya kemungkinan masuk ke surga karena Sang Kristus telah wafat. Tapi bergantung pada apa? Bergantung pada kita ngikut Sang Kristus apa enggak. Tidak. Ini saya kembangkan supaya lebih punya gambaran deh. Nah, saya menggunakan gambaran jembatan ya.
sisi yang sebelah sini surga, di sana manusia. Ini Betul. sungai besar yang nggak mungkin diseberangi, jurang ini. Nah, manusia berdosa ini hancur jembatannya. Manusia nggak mungkin lagi sampai ke sini. Nah, Oke. Tuhan Yesus menebusnya itu apa? Bahasa gambaran, membangun lagi jembatan ini. Tugas Iya, kita apa? Jalan dari sana ke sini. Nah, jalan dari sana ke sinilah perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk mendapatkan surga, bukan. menyusun jembatannya. Iya, jembatannya jalan ke sana. Tuhan Yesus yang menyusun. Oke. Jadi penebusan tadi itu membuatkan jembatan untuk kita. Tapi kalau kamu tetap di situ, nyampe ke sini nggak? Nggak nyampe. Nah, tugas kita jalan kaki. Tapi jembatannya yang bikin siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dimaksud penebusan dosa. Kita nyambung lagi dengan Allah, tapi dari pihak kita juga punya peran yang namanya usaha manusia. Betul. Tapi ingat, usaha manusia bukan untuk mendapatkan surga, tapi untuk menjaga bahwa kita tetap berada di dalam surga. Gambaran yang kedua, satu lagi ya biar lebih Iya. gampang. Kalau kita dibaptis, kita tuh diberi tiket. Tiket itu bunyi, kita Tiket, dibaptis ya, kita itu diberi tiket. Tiket nanti untuk masuk ke suatu ruangan gitu ya. Iya. Judulnya masuk surga. Iya. Dengan pesan, Vivi, ini tolong tiket dijaga sehingga pada saatnya nanti pada hari pertunjukan tiketnya bagus, tidak rusak, tidak hilang. Sehingga kamu tunjukkan tiket ini di depan sana nanti boleh masuk. Mhm. Tugasnya Vivi apa? Menjaga tiket Menjaga itu. tiket itu tetap utuh, tetap bagus, nggak Nggak lecek, hilang, iya. nggak lecek, nggak sobek. Nah, tugas kita menjaga tiket itu tadi adalah perbuatan baik. Oke. Tapi Iya. tiketnya itu hak surganya dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, ini konsep Katolik yang berbeda dengan iman lain. Kalau iman lain mungkin ada yang memahami kita berbuat baik untuk mendapat surga. Iya, betul. Kalau dihitung beneran, kamu masuk mana, Vi? Aduh. Sekarang Pertanyaan begini, sulit. pertanyaan simpel deh. Kalau dihitung beneran, ditimbang gitu, lu masuk mana? Ditimbang pengennya masuk surga beneran. ya. Tapi jujur dalam hati kalau ditimbang beneran masuk mana? Kayaknya saya juga ragu-ragu juga. Iya, betul. Kalau konsepnya Semua orang, ditimbang iya, ya. betul. Tapi Katolik nggak begitu. Konsepnya jelas. Tiket itu penebusan Sang Kristus nih, gratis untuk kamu. Tugas kita menjaga. Iya. Nah, cara kita menjaga itulah perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya konteksnya adalah menjaga supaya kita tetap punya tiket. Tidak sobek, tidak hilang. Sekali lagi ini gambaran. Iya. Supaya kita lebih mudah menggambar. Ya tentu kalau pakai bahasa teologis ya nanti malah pusing lah ya. Jangan. Udah, biar Jepang aja. pastor yang belajar teologi sampai botak begini pastor-pastor aja. Amin. Terima kasih banyak Pastor Bayu. Terima kasih. Ini ngobrolnya jadi panjang. Tadinya Oke. mau kayaknya selesai nih 15 menit, 10 menit juga selesai. Tapi ternyata ngobrolnya Iya. panjang sekali dan menarik Nggak sekali apa-apa. bersama dengan Romo Bayu. Maaf loh ini jadi Nggak merepotkan apa-apa. Yang sekali. penting menjadi pencerahan untuk kita. Amin. Meskipun wajah saya nggak cerah tapi umat yang cerah gitu loh. Wajib ya harus jadi cerah. Yoi. Semoga berguna buat semua orang dan saya juga bisa sharing sama Oke. semua orang yang mungkin Yang nanti just tip saya tadi jumpai. ya. Iya, karena ini banyak Iya, titipan ini. Nanti suruh nonton ini ya. Betul. Pastor, terima kasih banyak sekali lagi. Barangkali nanti saya mau nanya-nanya lagi, boleh dong? Boleh. Nanti silakan langsung ke Indramayu. Oke, kalau begitu kita sudahi pembicaraan kita soal seputar arwah. Meskipun kita nggak bisa selesaikan kursus teologi yang sekian tahun Teologi dari Jepang. teologi Jepang itu, mungkin masih ada banyak pertanyaan, tapi kita tutup dulu aja ya, Oke. supaya kopinya tidak Aduh, udah menangis di ujung Udah sana. dingin ini kopinya. Iya, mari kita habiskan Ganti yang saja. baru kopinya. Kita habisin aja ya Pastor ya. Mari. Terima kasih banyak Terima loh. kasih. Oke. Shalom Yo, alaikum. selamat. Ayo Pastor, kita ngopi lagi.